Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Farm House yang semoga dimuliakan Allah dan diberkahi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya tentang memanen rumput odot. Di samping saya ini adalah rumput odot teman-teman yang barusan sudah saya pangkas, saya panen. Ini umur 1 bulan. Ini rumput odot adalah merupakan sebuah rumput yang nutrisinya lebih banyak dibandingkan dengan rumput liar yang lain. Kalau rumput yang lain seratnya banyak, tapi proteinnya hanya 1,7. Sementara ini 15% proteinnya. Jadi lebih banyak rumput odot ini. Dan kenapa saya tanam rumput odot ini? Ini merupakan persediaan atau bank pakan untuk mengimbangi, karena ternak-ternak kita itu supaya cepat gemuk, cepat besar, maka nutrisinya pun harus menunjang. Nah, diantaranya yaitu rumput odot ini. Nah, di dalam cara memanen rumput odot, harus cara mangkasnya harus sampai bawah, sebagaimana yang Anda lihat tadi ketika saya memangkas ini fungsinya kalau memangkasnya langsung dari bawah mepet, itu nanti akan cepat tumbuh tunas-tunasnya dan melebar. Tapi kalau tinggi, itu justru nanti tunasnya hanya akan tumbuh di sekitar batang saja. Nah, itu. Jadi akhirnya batangnya juga kecil-kecil. Nah, jadi karena ini tanaman-tanaman perdu, jadi kalau motongnya ketinggian, itu nanti juga otomatis akan keluar akarnya di atas. Nah, jadi akhirnya tidak melebar. Padahal tanaman-tanaman sejenis rumput odot ini akarnya adalah akar pendek. Jadi bagaimana supaya melebar? Nah, ini berarti motongnya itu harus mepet. Nah, ini. Jadi teman-teman, ini pentingnya cara memanen, dan juga biar jangan terlalu lama. Nah, 1 bulan. Kecuali kalau buat pembibitan. Kalau buat pembibitan itu bisa mencapai 3 bulan. Jadi nanti biar batangnya membentuk batang besar, tinggi. Nah, itu nanti bisa buat bibit lagi. Tapi kalau kita bibit sudah banyak, lahan memadai, nah itu nggak usah terlalu tinggi. Contohnya itu. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini adalah yang tanaman pertama, kemudian jadi tunas. Ini tunasnya kecil ini. Tapi akarnya akan tumbuh ini. Ini memang sebenarnya siap untuk jadi bibit. Nah, tapi kalau untuk dikonsumsi ini ketuaan. Untuk dikonsumsi ternak ini ketuaan. Nah, makanya kenapa harus motongnya mepet ke bawah, biar akarnya nggak naik. Kalau akar naik, otomatis ini belum tentu. Ini contohnya, ini batang kecil. Bagaimana bisa nanti tumbuh tunas? Tunasnya besar, nggak bisa. Pasti akan kecil-kecil. Karena batangnya juga kecil, teman-teman. Nah, makanya kalau bisa mau memanen itu jangan sampai ketuaan. Ya, terlalu lama. Kecuali tadi saya sampaikan, kalau mau buat bibit, pembibitan. Nah, itu bisa jarak sampai 3 bulan, itu nanti bisa tinggi. Nah, ini akan otomatis akan keluar akar, teman-teman. Ini siap untuk pembibitan. Jadi bisa dipotong, ditanam lagi. Nanti akan tumbuh ini tunas-tunasnya, ini akar-akarnya ini. Nanti di sini ros-rosan ini akan tumbuh tunas. Dan nanti tunasnya akan besar. Tapi kalau terlalu tinggi motongnya, itu nanti segini, ini kan otomatis akan tumbuh. Ini tumbuhnya jadinya kecil, tunas-tunasnya jadi kecil, itu pun nggak banyak. Nah, karena akarnya di atas. Nah, itu teman-teman. Ini perlu teman-teman ketahui. Jadi kalau mau mangkas rumput odot itu harus mepet. Karena nanti semakin, kalau sudah dipotong, nanti melebar, ini tunasnya akan semakin banyak. Ya, yang tadinya mungkin 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3, bahkan kadang-kadang
Itu satu dapur itu bisa isinya mencapai 15, 20 bahkan sampai 50. Itu kalau sudah, apalagi kalau lahannya tanah yang bagus ya. Nah, itu akan cepat itu melebar. Walaupun awalnya satu batang tapi bisa bisa melebar ini teman-teman. Makanya kalau dalam jarak tanam itu 70 cm jaraknya. Ini karena nanti 70 cm aja itu nanti akan rapat itu. Akan merapat. Nah, jadi semakin sering dipotong akan semakin tumbuh beranak pinak, semakin banyak. Ini teman-teman, ini rumput odot. Jadi kemudian juga ya, kalau ternak dengan rumput odot ini nutrisinya juga akan tetap tidak berubah-ubah. Beda dengan rumput yang liar. Ini kadang-kadang karena nutrisi dari rumput liar ini kan kita tidak mengetahui secara pasti. Jadi kadang-kadang akan mempengaruhi pertumbuhan ternak kita juga. Ya, bisa naik, bisa turun. Tapi kalau ini nutrisinya akan tetap. Mungkin cuma makan ini aja, itu nutrisinya akan tetap. Kenaikan dagingnya per bulan itu juga akan tetap. Karena apa? Karena rumputnya rumput satu jenis. Nah, itu teman-teman. Jadi demikian ya, ini cara pemanenan rumput odot teman-teman, biar hasilnya maksimal, kemudian juga anaknya semakin banyak. Jadi pentingnya memangkas itu mepet. Nah, itu. Kemudian setelah rumput odot ini dipanen seperti ini teman-teman, ini kalau mau dibuat silase ya, ini jangan dijadikan seperti ini, harusnya dikasih tali, diberdirikan seperti ini. Tunggu 1 hari, besoknya baru dicacah, dibuat silase. Jadi kadar airnya menurun sehingga ketika dibuat silase akan berhasil baik. Nah, untuk masalah silase ke depan ya insya Allah teman-teman akan saya tunjukkan bagaimana videonya tentang pembuatan silase. Nah, terus teman-teman, ini setelah rumput odot dipanen, ini dikasih ke ternak bisa langsung seperti ini, bisa juga dicacah. Tapi akan lebih hasil maksimal dan hemat, yang bagusnya adalah dicacah. Jadi ketika rumput ini dicacah teman-teman ya, pertama hewan ternak ini akan makannya maksimal dan membantu pencernaan yang harusnya berat menjadi ringan karena sudah terbantu dicacah. Kemudian yang kedua, kenapa hemat? Ini biasanya kalau makan suka dilempar-lempar, akhirnya kan pada berjatuhan, ya, ada yang kena kotoran, akhirnya ini jadi nggak bisa maksimal. Nah, padahal yang namanya ternak membutuhkan makanan atau nutrisi itu 10% dari berat badan. Seandainya kambing atau sapi bobotnya 1 kintal, berarti membutuhkan 10 kilo. Nah, 10 kilo saja itu kan yang harus dimakan. Sementara prakteknya ya paling enggak 20 kilo. Karena apa? Yang 10 kilo nanti pada jatuh. Nah, untuk meminimalisir yang pada jatuh itu, makanya perlunya dicacah. Nah, jadi dicacah ini adalah untuk menghemat. Biar kita ngarit payah-payah, capek-capek, tapi tidak terbuang. Gitu loh. Jadi biar maksimal dimakan hewan ternaknya, tapi juga hemat biar tidak berjatuhan. Kalau dimakan itu nggak akan pada jatuh, baik jatuh ke depan atau ke belakang yang akhirnya masuk ke dalam sela-sela kandang, akhirnya jatuh ke dalam kotoran campur dengan urin dan sebagainya. Nah, ini kan sayang teman-teman ya. Tapi kalau dicacah seandainya ada sisa pun, tapi kan nggak begitu banyak. Dan membantu proses pencernaan hewan ternak itu sendiri. Sehingga nanti akan cepat gemuk. Tapi kalau makannya sudah susah, itu kan otomatis energinya terbuang karena ngunyahnya ini. Nah, makanya
semakin halus makanan itu akan semakin mudah diserap oleh tubuh, dan juga si usus atau pencernaan ternak kita itu tidak capek. Ini kenapa harus dicacah ya. Walaupun ya kalau misalkan mesin pacahnya belum punya, ya bisa pakai manual. Tadi sebagaimana tadi dipotong-potong. Nah, itu untuk membantu saja. Walaupun itu belum maksimal, cuman kalau dipotong-potong itu akan membantu. Jadi nggak berjatuhan. Kadang-kadang kambing ketika makan ini ketarik bisa kelempar jauh. Nah ini kan sayang teman-teman. Nah itu. Jadi itu dulu teman-teman ya, seputar masalah bagaimana cara memanen rumput odot dan juga kenapa harus dicacah dan lain sebagainya. Ini alasannya tadi sudah saya sampaikan. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa ya, subscribe dan komennya di kolom bawah ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.